kita harus matikan nggak sih itu mesin? Mesin yang mengirimkan sinyal keluar angkasa. Habis itu baca trilogi Trisurya. Itu life changing, mengubah pandangan terhadap apa? Ya kayak itu aja, kayak udah nggak polos lagi gitu loh. Nggak polos lagi. Bahkan di dunia kita sekarang ini ada perdebatan. Apakah itu tindakan yang bijak? Mengiklankan bahwa we are here, kami di sini. Kami ada di sini. Gitu. Halo Bookmania, salam kenal, saya Prasdianto sebagai pembaca buku-buku fiksi sains lah. Selamat datang di Ruang Biru Terbit KPG. Di Ruang Biru ini kita bisa diskusi apa aja, dari yang paling universal sampai yang paling tersembunyi. Sebagai tayangan perdananya, Ruang Biru KPG menyajikan serial diskusi nih yang menarik, yaitu diskusi tentang novel Trisurya, novel fiksi ilmiah karya Liu Cixin yang dikenal dengan judul Three-Body Problem kalau terjemahan bahasa Inggrisnya. Buku ini juga sudah terbit dalam bahasa Indonesia, trilogi ya. Berarti yang pertama itu adalah diterjemahkan oleh, kita udah punya editornya, Mas Andia, dan penerjemahnya Mas Oni sebagai Trisurya, Belantara, dan Pralaya. Ini puitis banget ya milihin judulnya. Oke, nah episode keempat, kita dari episode 1 tuh membahas apa ya, dari judulnya, terus juga konsep-konsep sains di situ. Nah, masuk episode keempat ini mulai menarik, bukan berarti yang 3 sebelum itu nggak menarik, yaitu kita coba bahas satu topik sentral yang ada di dalam bukunya, yaitu tentang saling gertak. Kalau ibaratnya itu saling gertak. Nah, ada kata-kata yang muncul dalam buku itu, kalau misalnya di bagian episode pertama adalah masalah 3 benda atau three-body problem. Terus di bagian kedua adalah mekanika kuantum. Di bagian 3 adalah tentang faster than light. Sekarang kita bahas tentang paradoks Fermi. Nah, pertanyaan pertama buat dua narasumber kita kali ini. Ini udah jelas ya. Satu yang ngedit, editornya, satu lagi yang terjemahin. Paradoks Fermi. Oke, lepas dari bukunya dulu, apa yang teman-teman terbersit ketika ada kata-kata paradoks Fermi? Mulai dari Mas Oni lah, yang terdekat. Kayaknya mungkin mulai dari Drake Equation dulu kayaknya lebih enak ya. Fermi dulu aja. Dua-dua ini buat penonton. Mungkin dua-dua ini apa nih, Fermi sama Drake? Tapi sebenarnya di dua ini aku juga jujur ketika pertama kali baca paradoks Fermi, yang terbesit di otakku adalah Drake Equation. Tapi ya dua-duanya mungkin berkelindan lah istilahnya. Ya. Silakan. Sederhana sih, mungkin kita nggak perlu sampai detail-detail banget, tapi sederhananya paradoks itu kan ada semacam dua hal yang kalau dua-duanya benar kan seolah-olah tidak mungkin. Di satu pihak, di alam semesta yang maha luas ini, masa sih nggak ada makhluk hidup? Masa sih cuma kita? Masa cuma kita? Ya, jadi menarik bahwa ada sebuah paradoks di mana rasanya hampir tidak mungkin di dunia alam semesta yang seluas ini hanya kita satu-satunya makhluk hidup yang beradab, bukan sekedar hidup ya, tapi beradab. Tapi di lain pihak, kalau misalnya ada di alam semesta ini makhluk yang beradab, kok kita tidak saling menemukan ya? Nggak saling kontak ya? Kita tidak saling kontak. Apa yang salah? Dan ini ya karena namanya paradoks, mungkin ya belum ada jawaban yang memuaskan atas paradoks ini. Andia tadi menyinggung tentang Drake ya. Kalau menurutku Drake tuh kayak ngasih sedikit jawaban yang dia ya. Menurut Andia gimana? Jadi itu sebenarnya Persamaan Drake ya? Persamaan Drake. Itu disusun Frank Drake dan kayaknya sama-sama Carl Sagan, bahwa mereka bikin rumus untuk memperkirakan sebenarnya ada berapa sih peradaban di alam semesta ini. Hitung-hitungannya kalau mau jelas ada di buku Kosmos. Bukunya tapi ya kalau nggak salah dia menghitung jumlah bintang dikalikan jumlah planet yang layak huni, dikalikan dengan umur bintangnya, umur tata suryanya, karena ada batas tertentu ketika suatu tata surya itu bisa mendukung kehidupan, dan dianggap bahwa kehidupan harus ada cukup lama
sampai bisa mengembangkan kecerdasan. Karena sebelum mereka mengajarkan, ada kemungkinan menghancurkan diri Iya. sendiri ya. Bisa juga sudah jadi tapi terus hancur. Jadi sama itu kalau nggak salah juga termasuk itu ya apa kemungkinan selain kemungkinan terjadinya kehidupan, kemungkinan terjadi kehidupan dengan kecerdasan. Itu soalnya beda. Kalau misalkan kehidupan aja, ya mungkin di luar sana ada banyak planet yang punya bakteri gitu. Tapi kalau misalkan bakterinya yang sampai level kehidupan cerdas, multiseluler atau apapun bentuknya, itu pasti peluangnya lebih kecil. Tapi di persamaan Drake itu sendiri setelah ada jumlah kemungkinan planet yang terbentuk, kemungkinan kehidupan yang terbentuk, kemungkinan kehidupan itu berlanjut menjadi evolusi peradaban, itu pun masih banyak kan dia ya? Jumlah, ya perkiraan si Frank Drake itu jumlahnya ribuan ya. Iya. Ini balik lagi, kita ke arah paradoks bahwa, oke, misalkan jumlahnya adalah peradaban di alam semesta ini, di galaksi Bima Sakti aja lah. Itu sesuai perkiraannya Frank Drake itu ribuan. Tapi nggak ada yang ngontak kita. Nah, inilah yang dinamakan sebagai, kalau di desain itu sebagai Fermi Paradox. Nah, sekarang kita masuk ke dalam buku Trisurya. Karena ini bagian penting ya, terutama ya Fermi Paradox ya. Kalau Mas Sony, bagian mana nih? Mas di trilogi lah, kita bilang, bukan cuma buku yang pertama ya. Itu yang, tapi sebelumnya. Nah, lagi-lagi. Buat yang belum membaca full atau belum menonton full, mungkin, aduh pengen banget nih, pengen menikmati itunya sendiri. Silahkan, tonton atau selesaikan bukunya, tapi yang sudah menonton atau sudah membaca pengen melihat penjelasannya dari editornya sendiri atau dari penerjemahnya sendiri, silakan teruskan video. Atau mungkin ya nggak apa-apa deh spoiler. Nah, ini sebagai spoiler warning dulu ya, supaya kalian tuh teman-teman ada ya nggak kaget itu. Wow, kalau gitu nggak nonton nih. Oke. Sekarang kita lanjut di bagian buku mana, Mas Sony, yang menggambarkan Fermi Paradox ini? Sebelum ke bukunya mungkin dulu kita tahu sebenarnya ini bukan buku ya, ini beneran di dunia kita ada program yang namanya SETI ya, Search for Extraterrestrial Intelligence, di mana manusia itu mengirimkan sinyal ke ruang angkasa dengan harapan bisa ditangkap oleh sebuah peradaban cerdas di sana kalau ada. Hal yang sama terjadi di dalam buku pertama ya. Buku pertama. Jadi Ye Wenqi yang mengirimkan sinyal ruang angkasa. Nah, bahkan di dunia kita sekarang ini ada perdebatan. Apakah itu tindakan yang bijak? Mengiklankan Woi, bahwa, we are here. Kami di sini. Kami ada di sini. Gitu. Nah, iya, kalau yang menangkap itu alien yang bijaksana, Seperti Vulkan ya. yang Vulkan itu, wah apa sih, enlighten gitu kan, wah bertemaran kita berbagi teknologi. Ya, tapi kalau ternyata ketemu alien yang ganas, sebab sejarah membuktikan di mana sebuah peradaban yang lebih maju bertemu dengan peradaban yang lebih primitif, pasti yang primitif ini akan dijajah atau hancur. Sejarah dunia kita sudah buktikan seperti demikian. Ya, ada di bukunya lagi, kalau mau itu sudah diterjemahkan juga dia di Jared Diamond ya. Iya. Jam and Steel atau Bedil, Kuman, Dan baja. Kalau di Baja. Guns, Germ and Steel itu sebenarnya karya klasik Jared Diamond yang menunjukkan selain bagaimana perkembangan peradaban manusia, juga apa yang terjadi kalau misalkan peradaban yang bisa dibilang beda tingkat perkembangan saling bertemu. Peradaban yang unggul itu bisa jadi mengalahkan peradaban yang kalah tingkat perkembangannya, bahkan ketika dia kalah orang. Yang dikasih contoh kan itu ya apa, Inka atau Aztec. Inka, orang, tapi ceritanya sama aja. Sejumlah kecil orang Spanyol bersenjata, punya bedil dan baja, ya kuda. punya kuda, datang ke pribumi Amerika yang berjumlah banyak, tapi mereka bukannya mereka yang dibantai, malah mereka menang. Jadi, dan itu juga kalau nggak salah ada di Trisurya juga sebenarnya di apa? Ada bagian itu. Jadi ketika dikasih gambaran bagaimana orang Spanyol melihat peradaban Aztec. Jadi terus ada tokoh yang berbicara, kalau misalkan peradaban Aztec itu kan
kebiasaan-kebiasaannya mengerikan gitu, pengorbanan manusia gitu. Jadi seolah-olah kalau misalkan orang Spanyol datang, kita akan berantas kebiasaan buruk ini, kita bikin mereka jadi beradab. Kalau perlu kita taklukkan mereka, kita basmi atau kita jadikan budak atau apa gitu. Rupanya itu juga bisa ditarik ke level antar spesies. antar spesies, antar planet. Ada yang menarik juga, ini udah spoiler warning ya, jadi you've been warned. Ada poin sih ya mungkin teman-teman berdua udah tahu adegan yang mungkin ini divisualisasikan nggak ya di serial Netflix, kita nggak tahu, kita bisa nonton bareng bersama-sama, lalu kita bandingkan dengan buku ya. Tapi menurut aku sendiri buku Trisurya di buku kedua Belantara ini epic banget, menggambarkan betapa teknologi itu yang tadi Andia coba sebutkan, Spanyol dengan bedil, baja, dan kuda itu adalah hal yang cuma perlu sedikit, cuma menghabisi banyak manusia di peradaban yang lebih rendah. Itu di buku ini bosan ya, Belantara, Tetes ya? Iya, Tetes. Di adegan epic, menurut aku sih epic banget adegan ini di buku kedua, yaitu gimana armadanya itu ya lebur. 1000 atau saya lupa. 1000. Iya, pokoknya semuanya. Semuanya sisa dua. Iya, sisa 5 sebenarnya. Cuma balik ke buku Trisurya, aku punya kalau tadi kan opini buku trilogi Trisurya itu opini yang sangat pesimistis ya terhadap peradaban di luar sana. Tapi aku ngeliat apa ya, kalau misalnya kita pakai konsepnya, kita tarik sedikit ke genre science fiction atau fiksi ilmiah, di Star Trek itu ada konsep namanya Prime Directive. Ya. Peradaban yang lebih lanjut itu tidak mengontak peradaban yang belum menemukan warp atau perjalanan antar lebih kecepatan cahaya. Nah, dianggap itu masih primitif ya. Cuma itu kan sisi positifnya para pengarang fiksi ilmiah di era-era 80-90-an ya. Nah, ketika di era 2000-an itu kenapa dari video game dan literatur itu banyak yang kayak sadar sebenarnya yang lebih real itu adalah bukan utopianya seperti itu, tapi dunia mengerikan yang disebut sebagai, makanya buku, saya setuju sekali bahwa buku kedua itu disebut dengan Belantara. Nah, sekarang kita masuk ke Belantara. Kenapa nih Belantara? Ada apa? Kenapa alam semesta digambarkan sebagai belantara oleh Liu Cixin ini? Mas Adi dulu deh. Kalau judul aslinya itu kan The Dark Forest ya. Kalau terjemahkan mungkin jadi agak panjang, makanya diputuskan dari editor hutan kita gelap, hutan hitam. satu kata aja, Belantara. Dia kan ini sebenarnya sebuah analogi, sebuah pemisalan. Bayangkan dalam sebuah hutan yang gelap itu banyak orang-orang di situ, ya pemburu-pemburu lah. Dan bayangkan kita tidak, di antara pemburu-pemburu itu, kita tidak saling tahu bahwa ada pemburu yang lain. Ya, analogi yang persis seperti yang terjadi di planet kita sekarang yang punya kehidupan, kita tidak tahu apakah di planet lain atau dimanapun ya ada makhluk yang beradab atau tidak. Nah, kemudian tiba-tiba ada satu orang nih, di tengah hutan yang gelap ini menyalakan api unggun. Kelihatan ya? Kelihatan. Itu kan dia mengiklankan, hey kami di sini gitu. Nah, tapi dia kan tidak bisa tahu, dia tidak bisa menebak reaksi dari pemburu-pemburu yang lain ini seperti apa. Menganggapnya sebagai teman, sebagai ancaman, atau bahkan menganggap ini terlalu kecil sehingga kita abaikan begitu saja. Kita tidak tahu. Dan premis inilah yang diangkat oleh buku ini. Apa yang terjadi? Dan memang kalau nggak salah di buku ketiga ya, buku ketiga belum muncul. Ternyata yaitu di atas langit masih ada langit. Ternyata memang sangat tidak terprediksi dinamikanya itu seperti apa. Begitu kita mengiklankan keberadaan bahwa kita ini ada, dan itulah yang menjadi kekhawatiran beberapa orang ahli. Kalau nggak salah termasuk Stephen Hawking yang bilang. Iya. Jangan itu matikan, jangan masih tahu bahwa kita tuh ada di sini. Kita nggak pernah tahu nanti akibatnya seperti apa. Oke. Dari tadi menarik sih, aku coba lanjutin ke Hawking. Sebelum Trisurya, setuju Sagan atau Hawking, Andia? Sebelum Trisurya, kayaknya gagasan Sagan itu menarik. Kita kebiasa. Sagan tuh
yang kita ngasih tahu ya bahwa Iya. kita ada di sini. Iya, kita kebiasa dengan Star Trek. Ya. Star Trek Kita itu bicara sama Star Trek. menggambarkan antariksa yang berisi oke, nggak semuanya baik, tapi kan masih bisa diajak ngomong. Iya. Minimal. Heeh. Pakai universal translator juga sih. Iya. Ya begitu-gitu aliennya masih bentuknya manusia semua. Semua betul. Kepentingannya mirip manusia gitu. Itu mungkin gambaran zaman. Jadi Star Trek itu kan sebenarnya produk zaman persis sesudah awal penjelajahan antariksa. Itu lagi optimisnya manusia. Lagi lagi seneng-senengnya kita punya kemampuan baru. Oh, kita bisa ke bulan ya. Oh, kita bisa itu ya. Habis itu stop ke bulan doang. Nggak bener-bener. Habis itu stop ke bulan doang. Moga-moga jadi lagi tahun ini. Itu karena awal-awal masih optimis begitu, makanya asumsinya Carl Sagan adalah ini di luar sana kok kayaknya menarik ya kalau kita cari alien ya. Ayo kita bikin Voyager. Ayo kita pasang kirim plakat. Ayo kita kirim rekaman gamelan Jawa dan semacamnya ke antariksa. Oke, berarti dari Andia berubah dari Sagan ke iya. Hawking. Habis itu baca trilogi Trisurya. Mas Adi sama? Itu life changing, mengubah pandangan terhadap apa ya, kayak itu aja, kayak udah nggak polos lagi gitu loh. Nggak polos lagi. Ya benar, tapi buku ini bahkan membuat Anda bukan hanya ini, Sat, ada beberapa adegan lain nanti di buku, kalau saya buku 3 Bang, yang buat Anda ya memang nggak polos lagi, banyak momen-momen yang buat Anda berpikir ulang semua pandangan-pandangan kita dulu. Iya. Kalau saya saya sebenarnya tidak polosnya kalau ada moment of truth seperti itu ya. Sebenarnya pertama itu dimulai bukan gara-gara ini. Saya baca Arthur C. Clarke, Rama. Oh, yang Rendezvous with Rama. Rendezvous with Rama. Itu agak beda sih. Bukan itu. Tapi intinya adalah bagaimana dia menggambarkan sebuah situasi bahwa ya ternyata pandangan dunia masa depan itu pesimis. Ya. Saya nggak bocorkan mungkin karena soalnya itu satu bagian yang sangat menarik juga, Rendezvous with Rama itu pandangan dunia yang pesimis, bahwa kita tidak membayangkan bahwa peradaban luar angkasa kalau kita menjelajah kemana-mana itu wah kita membangun super galactic empire gitu yang wah kita makmur begitu. Nggak, pandangan dunianya itu tidak seoptimis itu. Aku juga ngelihat ada semacam narasi panjang di buku ketiga itu bahwa di masa lalu orang melihat masa depan sebagai sesuatu yang optimis, apapun itu ya. Tapi setelah fase era krisis, jadi ketika ada teknologi hibernasi, kita pengen banget orang-orang itu hibernasi supaya yaudah deh sekarang itu lagi nggak enak tidur aja, nanti pas udah enak baru dibangunin. Terutama orang-orang yang punya penyakit terminal, nanti aja ketika saya dibangunin ketika udah ada obatnya. Tapi ketika di Trisurya itu semuanya berubah. Ini makanya buku Trisurya ini lumayan menarik, bukan lumayan lagi ya, penariknya karena nggak melulu bicara tentang hardcore science, STEM lah, STEM yang IPA lah kalau bahasanya. Tapi tentang sosiologinya ya, sosiologi orang ketika kalau 400 tahun lagi ada alien, kita mau ngapain? Mungkin nggak linear ininya ya, perkembangan orang. Mungkin awalnya semacam apa sih kalau di psikologi itu 5 stage of grief ya. Pertama itu denial, berikutnya itu sampai ujungnya itu sampai acceptance. Nah ini juga mungkin di konsep Fermi paradox sama Drake equation ini diterjemahkan dengan luas. Aku sendiri sempat sempat baca kutipannya Arthur C. Clarke lagi-lagi bahwa kita itu sendiri di alam semesta atau banyak peradaban itu sama-sama menakutkan. Kita banyak peradaban seperti yang tadi ya, itu menakutkan karena bisa aja kita diserang. Tapi sendiri kepikiran menakutkan juga ya. Nah sekarang saya coba balik nih, Mas Andi dan Andia. Gimana kalau misalnya ternyata kita betul-betul sendiri? Ini mungkin agak antitesis dari Fermi paradox dari Mas Andi. Sendiri gimana ya? Bayangkan seperti ini. Mungkin kita ambil analogi lagi. Kalau belum dipikirkan mungkin santai gitu. Tapi bayangkan kita hidup baik-baik ya di sebuah
di sebuah kampung gitu. Semua tersedia, kita lahan luas, pohon-pohon banyak. Nggak usah nyicil ya? Nggak usah nyicil. Enak gitu. Begitu kita scoop kita hanya di hutan kecil itu mungkin nggak masalah. Bahagia. Tapi begitu kita mulai menjelajah, kok ternyata luas ya? Bukan nggak ada orangnya dulu. Dunia itu ternyata Luas banget. luas banget. Dia ternyata hutan kecil itu hanya bagian dari sebuah pulau. Begitu lihat pulau ini ternyata ada pulau lain. Kepulauan. Pulau ada lain benua ternyata lagi. ada benua lain. Dan aku hanya sendiri. Itu kan sesuatu yang mungkin antara takut atau hampa atau apa artinya dunia sebesar ini. Kalau kata Saga tuh billions and billions membuat kita Dan sendiri. hanya kita yang ada krisis eksistensial. Itu juga berarti krisis juga. Krisis juga. Oke. Apa artinya? Lebih Wow. kayak mencari seperti apa makna kehadiranku di dunia yang kecil ini. Meskipun tentu itu bisa jadi ini ya, bisa juga yang lain kalau misalnya orangnya itu megalomania atau wah, I am the master gitu ya of the universe. Hanya aku satu-satunya bisa seperti itu juga tentu. Kalau ya Atau itu ya, sebenarnya ya tadi bukan megalomania, tapi lebih ke itu. Selama ini kan manusia sebenarnya ngerasa istimewa, karena kita taunya diri kita aja. Kalau misalkan ternyata nanti terbukti kehidupan cerdas itu pada akhirnya yang sekarang ini cuma kita, ya kalau aku ngeliatnya apa nggak kita jadi ngerasa makin istimewa. Jadi wah kita benar-benar ciptaan khusus, kita benar-benar istimewa, kita cuman satu-satunya di alam semesta yang luas ini. Dan barangkali bisa juga kita sebenarnya tapi kita yang pertama itu bisa juga loh. oh iya benar. Jadi di alam semesta yang udah setua ini, percobaan yang berhasil sampai kecerdasan baru satu. Mungkin. Atau iya benar juga nih dari tesisnya Andi ya. Berarti kalau misalnya kita sendiri, kita adalah prekursor. Berarti kalau teman-teman lebih familiar dengan film di Alien itu yang kita menciptakan kita ngangkat ya, kita elevate spesies-spesies lain untuk Iya. jadi cerdas. Cuma kita nggak sendiri ya maksudnya. Jangan-jangan sumbernya nanti kita. Atau di buku itu juga ini yang bikin scoop-nya trilogi ini, kalau aslinya itu Remembrance Earth Past ya, kalau judul aslinya. Adalah di buku ketiga ya, mungkin nggak sempat ya dicakup dalam Tencent. Adalah ini sempat aku renungkan ketika baca Kosmos ya, yaitu Big Bang itu bukan permulaan, tapi diskontinuitas. Mungkin sebelum ini ada semesta lain yang runtuh, dan ini adalah siklus kita nggak tahu keberapa. Entah siklus Dan berapa. itu juga dijelaskan dijabarkan dengan epic di buku ketiga. Nah, dari sini apa ya? Kita melihat bahwa trilogi Trisurya ini selain scope-nya itu luas banget, eranya tuh dari apa ya? Kita nggak mau bocorin tapi Ini menarik mungkin ya. Satu hal juga yang sebenarnya di buku kedua ada sedikit dibahas. Menurutku itu menarik, dan itu menarik untuk direnungkan. Bayangkan ya, manusia pertama kali menciptakan pesawat terbang Wright itu tahun 20-an. Ya, tahun 20-an kalau nggak salah, 1920. Dan hanya dalam waktu 50 tahun kurang lebih setelah itu manusia sampai ke bulan. Bayangkan betapa cepat loncatan teknologi dalam waktu yang begitu singkat dalam skala waktu alam semesta. Dan jangan-jangan kebalikannya juga begitu. Kehidupan itu muncul begitu cepat. Jangan-jangan padamnya juga nanti begitu cepat. iya juga ya. Itu yang tidak digambarkan secara ini, tapi menurutku tersirat makna seperti itu. Dan jangan-jangan kehidupan ini banyak tercipta di mana-mana, tapi kita pada mati sehingga kita nggak sempat ketemu. The Great Filter ya. Filternya tuh itu gede banget ya untuk sampai beradab dan bisa ngirim ya. Nah, dari ini semua kita coba simpulkan satu hal. Kita harus matikan nggak sih itu mesin? Mesin yang mengirimkan sinyal ke luar angkasa. Kalau di filmnya kan si YONJ sengaja ya. Sengaja. Udahlah, kirim aja lah.
biar datang nih semua. Gimana dari secara singkat dari Andian dulu deh tadi. Perlu nggak ya nyari kehidupan di luar sana? Kalau menurutku, aku sih penasaran sebenarnya. Tapi sesudah baca trilogi Trisurya, ya kita kalaupun melakukannya, lakukan dengan hati-hati lah. Mas Adi, Jangan dah, jangan cari gara-gara. kalau aku sih nyalain. Biar seru. Biar seru. biar 400 jadi biar 400 tahun ke depan mungkin loncatan kalau kita nggak punya the same cause ini opini pribadi ya bukan merupakan opini penerbit kalau kita nggak punya same cause kita teknologi mungkin nggak maju mungkin perlu digituin aku sepakat sama Yuanji nih jadi sampai sini udah terbelah para finalis. Oke, sekian dulu. Diskusi sebenarnya menarik, tapi mungkin kita bisa lanjutkan di episode-episode berikutnya. Jadi, Fermi Paradox ini emang hal yang sangat-sangat kontroversial. Di kalangan ilmuwan juga terbelah ya, ini opininya. Tentang apakah perlu kita mengirimkan pesan keluar angkasa yang memberitahukan posisi kita di sini. Gitu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti serial diskusi Trisurya di Ruang Biru KPG hari ini. Kalau kamu semua sudah baca bukunya atau jadi tertarik baca, gara-gara diskusi ini silahkan komentar di bawah. Dan emang lebih menarik itu ketika nonton filmnya atau baca bukunya dan nonton podcastnya dan komentar. Kita akan balas semua komentarnya dan jadi diskusi yang menarik di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.